Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa azuma sya'nuh. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Fa arsala ilaihim ashrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi ar-rahmah. Ta'allaqat iradatuhu al-azaliyatu bihalki hadzal abdil mahbub. Fantasharat atharu syarafihi fi awalil syahadati wal ghuyub. Fama ajalla hadzal manna alladhi taqarrama bihi al-mannan. Wa ma a'zama hadzal fadl alladhi baraza min hadratil ihsan. Suratan kamilatan ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد الأوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. أما بعد. الحمد لله. Hadratul Muhtaramin, Ahibba'il Kiram, segenap para habaib, para kiaiat, para asatid, para hadirin wal hadirat, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, Al-Habib Hasim, juga Habib Hanif yang barusan membacakan kisah maulid daripada Maulid Ad-Dibai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah Ta'ala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya. Amin, Allahumma amin ya Rabbal. Juga yang tidak lupa saya hormati, saya muliakan, saya cintai Ustaz Ahmad Zayadi mata'anallahu bih. Juga yang tidak lupa saya hormati, saya muliakan, saya cintai ada Ustaz Safwan. Yang penting suaranya jelas ya. Nah, ada Ustaz Faisal Makki, ada DKM Musalah Baitul Makmur Ahmad Bakhtiar, ada wakilnya Bapak Alif Muafiq, juga para hadirin yang lainnya yang mana Al-Faqir mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir kepada beliau-beliau sekalian. Amin, Allahumma amin ya Rabbal. Amin. Hadirin wal hadirat, ini suara jelas enggak? Jelas. Masya Allah. Mudah-mudahan tetesan demi tetesan hujan membawakan keberkahan. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baca Maulid Ad-Dibai, betul. Maulid Ad-Dibai yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, yang barusan kita baca bareng, kita dengar ibarah maulidnya. Di situ dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, fa subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammadin qabla an yakhluqa Adama min at-tin lazim wa arada fahrahu ala al-asya'i wa
habaib. Yang mana artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia beserta isinya. Bahkan sebelum 2000 tahun Allah menciptakan Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan Nur Habibuna Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di syair yang lain beliau katakan, fi mauqibin minal malaikati yafuku sirruhu ala sairil mawakibi. Tadi juga kita baca bareng, kita dengar bareng-bareng syair tersebut yang berada di Maulid Ad-Dibai. Apa artinya? Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah dikelilingi oleh ribuan malaikat. Di depan Rasulullah itu para malaikat banyak, di belakang Rasulullah banyak para malaikat, samping kanan Rasul banyak para malaikat, samping kiri Rasulullah pun banyak para malaikat. Tapi demi Allah, dari banyaknya jumlah malaikat yang mengelilingi Rasulullah pada saat Isra wal Mi'raj, itu dikatakan dalam riwayat, adadul malaikah aktsar minal ins wal jin. Jumlah banyaknya malaikat itu lebih banyak dari jin dan manusia. Dari banyaknya jumlah malaikat yang mengelilingi Rasulullah pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitab Maulidnya yang tadi barusan kita baca bareng, nggak ada satupun malaikat yang cahayanya mampu menandingi terangnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah memuliakan Nabi Adam Safiyullah. Allah pun pernah memuliakan Nabi Musa Kalimullah. Allah pun pernah memuliakan Nabi Ibrahim Khalilullah. Bahkan Allah pernah memuliakan Nabi Isa Ruhullah. Ketahuilah hadirin wal hadirat, kemuliaan-kemuliaan yang pernah Allah berikan kepada para anbiya yang lain, kemuliaan tersebut bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang Allah berikan kepada para anbiya, kemuliaan itu kalau kita mau cari tahu dari mana asalnya, berasal dari sumbernya dari mana? Dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah pernah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim dari kobaran api unggun besar yang dibuat oleh Raja Namrud dan pasukannya dan bala tentaranya. Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Allah katakan dalam firman-Nya, "Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kata Allah dalam firman-Nya, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim." Pak, Bu, tidak lain dan tidak bukan, kenapa Allah selamatkan Nabi Ibrahim? Karena di dalam tulang sulbi Nabi Ibrahim terdapat nur Habibuna Muhammad. Nggak sampai di situ, Allah pun menyelamatkan Nabi Musa Kalimullah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan Nabi Musa. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan karena di dalam tulang sulbi Nabi Musa terdapat nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, Allah selamatkan Nabi Nuh dari peristiwa banjir bandang terbesar dalam sejarah. Kenapa Allah selamatkan Nabi Nuh? Tidak lain dan tidak bukan karena di dalam tulang sulbi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam terdapat nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, malam ini kita berkumpul demi untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah nikmat teragung, nikmat terindah, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali ketika Allah Ta'ala menampakkan kemuliaan umat Rasulullah di hadapan
hadapan Nabi Musa. Berapa kali sering Allah menampakkan kemuliaan umat Nabi Muhammad di hadapan Nabi Musa, sehingga timbul di hati Nabi Musa pertanyaan kepada Allah, ya Allah, apakah umat yang mulia itu adalah bagian daripada umatku? Apa kata Allah? Bukan, wahai Musa, umat yang paling mulia yang aku ciptakan adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar ini dari Allah Subhanahu wa taala, terlintas di hati Nabi Musa ingin dijadikan umatnya Rasulullah. Apa kata Nabi Musa? Idzan ya Rabbi, kalau begitu wahai Tuhanku, jadikan aku umatnya Muhammad. Tapi apa permintaan Nabi Musa ditolak oleh Allah? Permintaan Nabi Musa yang menginginkan untuk dijadikan umatnya Rasul ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam firman-Nya, "Ya Musa, inni qad istafaituka bi risalati wa bi kalami. Khudh ma ataituk wa kum minasyakirin," kata Allah. Wahai Musa, aku telah menjadikan engkau seorang rasul. Bahkan bukan cuma sampai di situ, kata Allah, aku jadikan engkau seorang rasul yang dapat berbicara kepadaku. Hukma ataitu, ambil itu yang sudah telah aku berikan kepada engkau. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Permintaan Nabi Musa untuk dijadikan umatnya Rasulullah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya hadirin semua yang hadir pada malam ini, ada satu di antara kita yang meminta sebagaimana permintaan Nabi Musa kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad? Walhamdulillah, kita semua terlahir udah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Sahab Ainul Karim alaihi ridwanullah subhanahu wa ta'ala, beliau pernah mengatakan, ma kunna khairul ummah illa bi Muhammadin. Sungguh kita tidak akan mungkin dijadikan umat yang paling mulia melainkan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad hidup dan memimpin pengikutnya Nabi Isa, maka umat Nabi Isa adalah umat yang paling dimuliakan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad memimpin kita saat ini, maka kitalah umat yang diciptakan oleh Allah, khairul ummah, semulia-mulianya umat. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu waktu baginda Rasulullah itu hanya berdiri di pintu surga. Surga manapun kuncinya yang megang Nabi Muhammad. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji, beliau katakan dalam maulidnya, waqad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Satu-satunya makhluk yang Allah berikan kunci surga cuma Nabi Muhammad. Tapi putri tercinta Rasulullah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha warḍah, bingung satu waktu melihat ayahnya hanya berdiri di pintu sorga, tapi nggak masuk ke dalam sorga, berdiri doang di depan pintunya, tapi nggak mau masuk ke dalam sorga. Maka Sayyidah Fatimah putri tercinta Rasulullah mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau hanya berdiri di pintu sorga, tapi engkau nggak mau masuk ke dalamnya. Kenapa? Menangis Rasulullah dan mengatakan di hadapan putri tercintanya Sayyidah Fatimah, apa kata Rasulullah? Wahai putriku tercinta Fatimah, demi Allah, aku tidak akan melangkahkan satu langkah pun masuk ke dalam surga, melainkan aku sudah mengetahui terlebih dahulu gak ada yang tertinggal dari umatku, semuanya sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besar cinta dan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bercerita, satu waktu datang malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang malaikat utusan Allah bertanya kepadaku, wahai Habibullah, wahai kekasih Allah, mintalah 3 permintaan, yang mana 3 permintaanmu ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengutus satu malaikatnya untuk menemui Rasulullah dan menawarkan 3 permintaan. Apapun permintaan yang akan diminta oleh Rasulullah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar ini, baginda Rasulullah nggak panjang lebar, menadahkan
mengarahkan kedua tangan mulia Rasul dan mengatakan, Allahumma gfir li ummati. Kalau begitu wahai malaikat, permintaanku yang pertama, ampunkan dosa umatku. Itu permintaannya Rasulullah yang pertama. Terus malaikat bilang lagi, summa ya Rasulullah, kemudian permintaan yang kedua apa wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dengan permintaan yang pertama, Allahumma gfir li ummati. Ya Allah, aku hanya minta ampunan untuk umatku. Itu permintaan Rasulullah yang kedua, masih dengan permintaan yang sama, ampunan untuk umatnya. Terus malaikat bilang, kalau begitu ya Rasul, permintaanmu yang terakhir apa, yang ketiga? Nggak kemana-mana Pak Bu, permintaannya masih sama. Yang Nabi mintakan cuma ampunan buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa besar cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani alaihi ridwanullah subhanahu wa taala, beliau mengatakan di dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Samailir Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan dalam kitab tersebut, wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi sadran. Kalau kita, kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ingin mencari hati yang lebih baik, hati yang lebih tulus dari hatinya Nabi Muhammad, kita nggak akan lagi pernah temui hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam asdaqun nasi lahjatan. Kalau kita mau mencari lisan yang paling jujur dari lisannya Nabi Muhammad, kita nggak akan pernah jumpai lagi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam alyanuhum arikatan. Kalau kita mau mencari perangai yang lebih lemah lembut dari Nabi Muhammad, kita nggak akan pernah jumpai lagi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yaqul itu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Nah, itu isim fa'il, na'at menjadi sifat. Maknanya apa? Siapa orang yang melihat wajahnya Rasulullah pertama kali, mereka akan mengatakan, wallahi lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah jumpai wajah yang lebih indah, lebih tampan dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, man ra'ahu badi'atan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sahabatnya yang ketika dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sahabat itu mengklaim, mengaku bahwa dirinya adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sebagai contoh, ketika Rasulullah memandang Sayyidina Mu'adz, kata Sayyidina Mu'adz, wallahi demi Allah, aku adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah memandang kepada Mu'adzin Sayyidina Bilal ibn Rabah, Sayyidina Bilal pun mengatakan dengan kalimat yang sama, bukan engkau wahai Mu'adz yang paling dicintai oleh Rasul dari kalangan sahabat, aku Bilal ibn Rabah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Semua ketika Rasulullah memandang para sahabatnya satu persatu, mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, enggak salah mereka mengaku demikian. Kenapa? Karena pandangan yang penuh dengan cinta adalah pandangannya Nabi Muhammad. Pandangan yang penuh dengan kasih sayang adalah pandangannya Nabi besar Muhammad. Pandangan yang penuh dengan cinta, penuh dengan perhatian, penuh dengan kerinduan adalah pandangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, simak baik-baik, al-masafah bainana wa bainar rasul garib. Diri kita sama diri Rasul itu dekat, nggak jauh. Kita dekat sama Nabi, Nabi dekat sama kita. Itu kata para ulama.
Tapi ada sesuatu yang membuat kita jauh dari Nabi Muhammad. Apa sesuatu tersebut? Al-maksiyah, kemaksiatan. Itu yang menjadikan kita jauh dan Nabi Muhammad jauh dari kita adalah maksiat. Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya di dalam surah Al-Hasr juz 28, "Wa ma atakumur rasul fahuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasulullah, kata Allah, jalankan, kerjakan, karena apapun perintahnya yang datang dari Rasulullah, maka perintah tersebut sumbernya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad maka jauhi, jangan dikerjakan, karena tidaklah larangan itu dibawa oleh Rasulullah, melainkan larangan tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, kita sama Nabi dekat, Nabi sama kita dekat. Cuman yang membuat kita jauh dengan Rasulullah adalah maksiatnya kita. Wal iyadu billah min dzalik, summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah terbesar bukan gempa bumi, musibah terbesar bukan banjir, musibah terbesar bukan tsunami, bukan tanah longsor. Itu cuma musibah dunia, bukan musibah akhirat. Tapi kata para ulama, musibah terbesar yang dirasakan oleh umatnya Nabi Muhammad adalah ketika jauh dari Rasulullah. Itu musibah yang hakiki. Itu musibah yang sesungguhnya adalah siapa daripada umatnya Rasul yang jauh dari Nabi besar Muhammad. Karena siapa yang bisa ngebantu kita di padang mahsyar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau siang matahari lagi nyentrik banget, lagi panas, kita keluar panasnya udah naudzubillah parah. Di padang mahsyar itu matahari ditarik oleh Allah sejengkal dari atas kepalanya kita. Bisa kita bayangin tuh, yang jauhnya luar biasa, panasnya udah tembus. Bagaimana sejengkal dari atas kepalanya kita? Entar di padang mahsyar hari yang gentingnya luar biasa, siapapun gak ada yang dapat ngebantu kita kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu hadirin semua, mungkin ini majelis malam ini bukan majelis yang pertama. Saya udah berapa kali hadir majelis maulid. Mungkin ibu, bapak, adik-adik semua bukan pertama kali. Udah 5 kali, mungkin udah 10 kali. Pertanyaannya, sudah berhasil belum membawa pulang Nabi di majelisnya Nabi? Bagaimana caranya, Beb? Membawa pulang Nabi di majelisnya Nabi. Ambil 3 poin. 3 poin, kalau kurang 1 aja, berarti tandanya Anda gagal membawa pulang Nabi di majelisnya Nabi. Kalau keberkahan Pak Bu hadirin semua, itu otomatis diberikan oleh Allah. Tapi minimal kita punya thamaratul yad. Apa tuh? Oleh-oleh tangan. Kita bawa pulang Nabi Muhammad ke rumahnya kita. Kalau di rumah kita ada Rasulullah, keluarga yang berantakan mulu jadi harmonis. Anak yang susah dididik jadi anak yang soleh dan soleha. Keluarga yang benar-benar udah retak, dengan adanya Rasulullah akan menjadi harmonis lagi. Caranya gimana, Beb? Ambil 3 poin. 1 aja ada yang tidak Anda lakukan, maka Anda orang yang gagal membawa pulang Nabi di majelisnya Nabi. Apa tuh 3 poin? Yang pertama, muhyi bisunnati. Yang kedua, mukhris bi adabi. Yang ketiga, mukthir bi shalah alaih. Yang pertama, muhyi bi sunnati. Jaga sunnah-sunnahnya Rasulullah. Hidupkan sunnahnya Rasulullah. Terkadang di maulid, masih di maulid, Nabi nggak pernah minum tangan kiri. Tangan kanan. Ada orang hadir maulid masih di majelis nih. Kalau udah pulang mendingan dikit, masih di majelisnya Nabi, minum tangan kiri. Ini namanya yukhalif an sunnatin Nabi Muhammad, menyimpang dari sunnahnya Rasulullah. Kita tahu apa sunnahnya Rasul walaupun sedikit, kita jaga, kita amalin. Berarti kita orang yang sukses membawa pulang Nabi di majelisnya Nabi. Itu yang pertama. Catat tuh. Muhyi bisunnati, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, menjaga betul sunnahnya Rasulullah. Yang kedua, mukhlis
Nabi, nggak punya akhlak, nggak punya adab, berarti orang itu gagal membawa pulang Nabi di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mukthir bisalah alaih, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ijma'ul ulama sepakat, hadirin wal hadirat simak baik-baik. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi, tapi dalam satu hari salawatnya kagak sampai 300, fahubbuhun kadzib, maka cintanya dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sesepuh, tokoh masyarakat, semua tanpa terkecuali, kita dikasih waktu 5 menit. Masing-masing di antara kita nyebut di lisannya kita, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Itu mungkin bisa dapat ratusan bahkan ribuan dalam waktu 5 menit. Saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Bisa kita mengatakan itu. Cuman yang diminta Nabi bukan itu, tapi pembuktiannya. Bukan cuma ngaku cinta di lisan, tapi nggak ada bukti cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepakat ulama, kalau ada umat Nabi bilang saya cinta sama Nabi, saya rindu sama Nabi, tapi ternyata dalam satu hari 1 kali 24 jam salawatnya nggak sampai 300, fahubbuhun kadzib, cintanya dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sigoh salawatnya pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, rubu sa'ah, 15 menit udah 1000 atau 2000 salawat. Ulama cuman ngasih patokannya 300 aja, masa kita nggak sanggup? 15 menit bisa ribuan salawat kepada Rasulullah. Ngakunya cinta sama Nabi, tapi salawatnya masih kurang dari 300. Padahal kalau kita mau duduk, cuma ngambil 15 menit dari 24 jam, kan masih sisa banyak. 15 menit kalau sigo salawatnya pendek, udah ribuan kita dapat. Kalau main HP, ini kalau HP, saya bicara HP merek Cina. Ada Oppo, Vivo, Redmi. Itu kalau baterainya full, dimainin terus, mungkin bisa bertahan 4-5 jam, betul? Sanggup tuh. Kadang orang nyabut HP dari 100%, entar kelepas lagi tuh HP dari tangannya kapan? Pas baterainya habis. Bisa 5 jam. Kuat. Tapi buat Nabi 15 menit aja nggak sanggup. Kok bisa tahu saya 15 menit nggak sanggup? Iya. Salawatnya nggak sampai 300. Padahal 15 menit kalau sigoh salawatnya pendek, ribuan Anda bisa dapat. Bagaimana kita mengaku cinta sama Nabi? Mau pribadi menjadi lebih baik. Kalau cinta sama Nabi cuma di lisan kita doang, tapi nggak ada buktinya. Maka ambil 3 poin tadi. Hidupkan sunnahnya Nabi. Kita tahu nih, adab dan sunnahnya Nabi kalau masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kanan. Jaga tuh. Jangan main seenaknya aja masuk. Masuk masjid kebalikannya, kanan dulu, keluar kiri. Itu begitu. Sunnah Nabi itu kelihatannya enteng, tapi sunnah Nabi nggak ada yang remeh. Sunnah Nabi semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin wal hadirat, jaga 3 poin itu, maka insya Allah kita pulang dari ini majelis maulidnya Nabi, kita berhasil membawa pulang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kita hadir pada malam ini di majelis maulidnya Nabi besar Muhammad. Harapan kita banyak, ya, hajat-hajat kita banyak, tapi jadikan hajat terbesar kita adalah dengan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Hasan bin Sabit mengatakan, wa ahsanu minka lam tarakatu aini. Sungguh wajah yang lebih indah dari Nabi Muhammad tidak pernah aku jumpai. Dan Rasulullah mengatakan di hadapan istrinya Sayyidatuna Aisyah, wailun liman lam yarani ya Aisyah, sampai 3 kali diulang. Celaka wahai Aisyah, siapa orang yang di hari kiamat tidak dapat memandang wajahku. Mudah-mudahan malam ini kita diberi hadiah oleh Allah mimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih lagi harapan kita, tangan kita ini Pak Bu yang penuh dosa, penuh maksiat, diizinkan oleh Allah untuk bersalaman dengan tangan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan mulia Rasulullah yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau pernah mengatakan ketika bersalaman dengan Rasulullah,
Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Wallahi ma masastu dibaj wala harir alyanu min kafi Rasulillah. Demi Allah, ketika sahabat Anas bin Malik bersalaman dengan Rasulullah, dia mengatakan, saya nggak pernah menyentuh sutra selembut apapun sutranya yang melebihi lembut telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah ini majlis. Kelihatannya mustahil banget tangan yang penuh dosa ini untuk dapat bersalaman dengan tangan mulia Nabi, tapi di sisi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Barakah ini majlis, kita semua dapat bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir hajat dunia wal akhiratnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir tiap langkahnya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetesan demi tetesan hujan rahmat, diizinkannya syafaat Nabi buat kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakati mahdinal husna bi hurmati mu'amitna fi tariqati ma mu'afati minal fitani wal afu minkum. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.